Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian pada hari ini? Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sepertinya semuanya bahagia ya, sudah melewati bulan Ramadan, sudah juga melewati Hari Raya Idul Fitri, apalagi pada hari raya kita semua makan makanan yang enak seperti opor kan, rendang, bakso. Oh, Miftah senyum-senyum, kayaknya puas banget makannya. Baik, selanjutnya itu, oh iya kita langsung aja ya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik Pak, baiklah semuanya teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa mulai. Amin, membaca doa selesai. Amin, terima kasih ya ketua kelas. Oh ya, anak-anak juga jangan lupa ya mengisi daftar hadir di Google Form. Itu udah Bapak kirim di grup ya, grup WhatsApp. Baik, Pak. Baik, kita masuk ke materi ya. Bapak izin share screen dulu ya. Baik, Pak. Apakah sudah masuk share screen Bapak? Belum, Pak. Belum Pak. Sudah, Ya. Pak. Baik, kita kembali ke teks anekdot lagi. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks anekdot, pengertiannya, struktur dan kaidah kebahasannya. Apakah masih ada yang ingat anak-anak mengenai apa itu teks anekdot? Bapak tunjuk Indah. Silakan Indah, apa itu teks anekdot? Baik, Pak. Teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang mengandung canda tawa atau lucu, juga bisa menarik yang menggambarkan kejadian seseorang terhadap gagasan tertentu, Pak. Iya, bagus ya Indah. Sepertinya Anda mencatat pembelajaran minggu lalu ya. Baik, rajin. Good. Selanjutnya itu indikator pembelajaran. Adapun indikator pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Dan yang kedua menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat pada teks anekdot yang dibaca. Selanjutnya itu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang yang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya itu jenis kata. Adapun jenis kata, yang pertama itu nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasanya dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Selanjutnya itu kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, keberadaan, atau seluruh bentuk aktivitas dinamis lainnya. Pada kalimat, kata kerja mempunyai posisi sebagai predikat. Selanjutnya itu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva merupakan jenis kata yang dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal, seperti makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia merupakan jenis kata yang menunjukkan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain, atau kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir itu pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau perasa nomina. Selanjutnya itu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Lalu menggali makna dengan cara menafsirkan pelaku, kejadian, dan sindiran. Salah satu ciri anekdot yang baik adalah adanya makna tersirat. Di balik tokoh-tokoh yang diceritakan dan jalan ceritanya, tersimpan kritik dengan kemasan yang cerdas dalam bentuk cerita yang menggelikan. Tokoh dan peristiwa mencerminkan perilaku dan peristiwa sesungguhnya yang terjadi di suatu masyarakat, bangsa, atau negara tertentu. Namun, disamarkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersinggung. Selanjutnya itu kata numeralia. Kata ini mengacu ke jumlah atau kuantitas atau tingkat. Numeralia sering diperluas dengan kata penggolong seperti butir, buah, unit, ekor, orang, lembar,
eksemplar, bilah, batang, helai, dan pucuk. Selanjutnya itu kata tugas. Kata tugas yang pertama hanya mempunyai arti gramatikal, tidak memiliki arti leksikal. Yang kedua, pada umumnya tidak mengalami proses afikasi. Yang ketiga, sifat keanggotaannya tertutup, dalam arti tidak bertambah karena pengaruh asing. Yang keempat, tidak menduduki jabatan dalam kalimat secara berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu kelompok kata makna. Yang pertama itu preposisi. Preposisi atau kata depan biasanya terletak di awal kata yang menunjukkan hubungan suatu kata dan memiliki beberapa makna. Yang kedua itu konjungsi atau kata sambung. Kata sambung atau konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata. Selanjutnya itu artikel atau kata sandang. Kata sandang adalah suatu kata yang bermakna menunjukkan banyaknya sesuatu. Umumnya kata sandang ini diikuti oleh kata benda. Selanjutnya itu kata seru atau injeksi, interjeksi. Kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang ketika sedang marah, kaget, kecewa, heran, dan sedih. Dan yang terakhir itu kata partikel atau kata penegas. Kata ini merupakan kata yang membantu melengkapi dan memberikan penekanan pada kata yang diikutinya. Selanjutnya itu unsur kalimat. Kalimat terdiri atas unsur-unsur fungsional yang disebut subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan. Unsur-unsur tersebut membentuk sebuah pola kalimat. Baik, itu saja materi hari ini. Apakah anak-anak masih ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Saudara Rina. Ingin bertanya bagaimana langkah-langkah menyusun teks anekdot itu. Oh iya, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Itu yang pertama, menentukan topik atau fokus kritik. Yang kedua, mencari bahan referensi. Bisa berupa buku, majalah, koran, internet, ataupun observasi. Yang ketiga, menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Biasanya bisa tersirat atau tersurat. Yang keempat, menentukan unsur lucu atau konyol. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang keenam, mengembangkan teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot tersebut. Apakah sudah paham, Rina? Sudah paham Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Rina. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak buat tugas ya. Ada tugas nih, Bapak buat kelompok. Silakan anak-anak bagi 3 kelompok. 3 kelompok itu tugasnya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, waktu sudah 10 menit anak-anak silakan membacakan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan. Baik, Pak. Saya izin menjawab untuk dari perwakilan dari kelompok pertama, Pak. Ya, silakan, Via. Untuk kelompok pertama, hasil presentasi kami itu masalah yang dibahas pada teks anekdot tersebut adalah dosen yang merangkap jadi pejabat, Pak. Ya, bagus, benar ya. Baik, selanjutnya kelompok kedua. Ya Pak, saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Jadi unsur humor yang terdapat dalam teks anekdot tersebut adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu saja Pak. Ya, sangat tepat sekali ya. Perwakilan dari kelompok 2, Saudara Egin. Baiklah, kelompok 3, silakan membacakan hasil diskusinya. Baiklah, izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil diskusi kami adalah makna tersirat yang disampaikan pada teks anekdot tersebut adalah makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Sekian, Ya. Pak. Ya, bagus sekali ya Saudara Via atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya,
Baiklah, untuk minggu depan Bapak akan memberikan tugas. Silakan anak-anak kalian mencari contoh teks anekdot dan kalian identifikasi ya makna tersiratnya dan makna tersirat dan unsur humornya terdapat dalam teks anekdot tersebut ya. Baik, Pak. Baik, sepertinya sudah pukul 10 mau istirahat. Silakan anak-anak, apakah ada yang ingin membacakan kesimpulan materi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Adela. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Langkah-langkah menyusun teks anekdot yang pertama itu membaca dan memahami teks, yang kedua menganalisis pesan, yang ketiga kritik maupun nasihat, dan yang terakhir menyimpulkan makna tersirat. Mungkin itu saja Pak kesimpulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Adela sudah menyimak dengan baik pembelajaran pada hari ini. Silakan Ketua kelas Pak. memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik Pak, baiklah teman-teman semuanya, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Amin, membaca doa selesai. Amin. Terima kasih ya. Baik Bapak, izin keluar Zoom dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.